bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati pula Ibu dan Bapak Guru yang hadir di tempat ini. Dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif dari rekan guru, calon guru penggerak kita, atas nama Ibu Guru Eli Ermawati SPDI, dan yang kedua Ibu Guru Siti Rodawati SPDI. Untuk lebih barokahnya acara kita pada siang ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Erwan SPD. Pada beliau dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan Kepala SDN 1 Dasalkom, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif dari guru penggerak, calon guru penggerak yang ada di SDN 1 Dasalkom. Selawat serta salam lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran kebenaran sehingga kita menjadi orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin.
terima kasih saya sampaikan kepada calon guru penggerak yang pada hari ini melakukan desiminasi tentang budaya positif. Desiminasi budaya positif yang akan digalakkan, yang akan diprogramkan di SDN 1 Desa Ketong. Karena kita tahu bahwa peran guru penggerak adalah sebagai pamong untuk menuntun murid dalam belajar. Jadi seorang guru penggerak diharapkan mampu menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah masing-masing. Kalau ya di sekolah kita yaitu di SDN 1 Desa Lekong. Bagaimana budaya positif tersebut nanti berpihak pada murid ya. Jadi budaya positif ini harus sangat berdampak baik pada pengembangan karakter murid maupun yang lainnya. Oleh karena itu sangat saya harapkan calon guru penggerak kami yaitu Ibu Eli Ermawati bersama Ibu Siti Redawati bagaimana supaya mampu menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Maka pesan saya dalam pelatihan calon guru penggerak ini, apa yang didapatkan tolong diimplementasikan di lingkungan sekolah kita. Terutama yang di sini adalah yang sekarang kita melakukan desiminasi tentang budaya positif ini, sangat kami harapkan peranan guru penggerak atau calon guru penggerak yang ada di sekolah kami ini bagaimana supaya menjadi inisiator di sekolah kita. Jangan sampai kita yang digerakkan ya, kita yang menggerakkan, sebagaimana nama ya guru penggerak yaitu bisa menggerakkan, apalagi nanti dalam membuat budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi bagaimana menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mereka menjadi manusia dan anggota masyarakat dan mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itulah yang menjadi harapan kita semua, juga menjadi harapan dalam pelatihan calon guru penggerak ini. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua calon guru penggerak kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi programnya nanti dalam menerapkan budaya positif ini supaya dilakukan dengan konsisten ya. Kalau kita mau berhasil harus dilakukan dengan konsisten, tidak bisa 1-2 kali panas tai ayam, itu tidak bisa ya. Jadi harus konsisten supaya kita berhasil ya. Dan itu memang yang saya harapkan ya. Karena di sekolah kita kalau betul-betul kita memang mau mengadakan perubahan, insya Allah ya akan terjadi perubahan tersebut. Ya tentunya ya perubahan yang positif yang kita harapkan. Maka dalam desiminasi ini
Saya buka langsung dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slotnya diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak yang pertama, yaitu Ibu Eli Ermawati SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Desa Lekong, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul yang insyaallah mubarakah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah berkesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Saya bukannya untuk menggurui Bapak Ibu Guru, akan tetapi saya di sini untuk berbagi apa yang saya dapatkan selama melaksanakan pendidikan guru penggerak. Yang dimana pada pagi hari ini menjelang siang hari, kami dari guru penggerak akan mempresentasikan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah kita. Minta tolong. Lanjut. Nah, di sini ada namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang dimana di sini di sekolah kita ini alhamdulillah masalah kegiatan nilai-nilai kebajikannya sudah berjalan dan tinggal kita tingkatkan kembali. Sebelum itu ice breaking dulu Bapak Ibu Guru supaya lebih semangat lagi untuk kita melaksanakan kegiatan kita pada pagi siang menjelang hari ini. Bisa berdiri Bapak Ibu Guru? Oke. Sekarang coba berpasang-pasangan dulu. Ibu Guru Eron bisa sama Pak Zian, Pak Rido sama Pak Kohri. Ya, oke. Baik, coba sekarang saling pegang tangan. Iya, saling pegang tangan. Di sini dong, Pak Guru Rido, Pak Guru Kohri. Ya, pegangan sudah kiri kanan semuanya, tangannya saling berpegangan. Coba lihat pasangannya. Coba senyum dulu. Senyum. Senyum dong. Iya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Guru setelah melihat temannya? Iya, oke. Iya, sudah. Ternyata Bapak Ibu Guru bisa tersenyum setelah melihat memandang temannya. Oke, itu saja Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Lanjut Pak Siap.
dari kamera. Iya. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang eksplorasi konsep. Di sini sudah ada 6 ya eksplorasi konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Ya. Nah, di sini sekarang Bapak Ibu guru. Lanjut. Nah, di sini sekarang coba Bapak Ibu guru merenggam tangannya. Ya, mengepal tangannya. Di sini seolah-olah yang ibu bapak guru di dalam kepala itu adalah barang yang berharga menurut bapak ibu guru, entah itu emas atau mutiara, pokoknya apapun itu. Itulah yang bapak ibu guru simpan. Nah, di sini ada teman bapak ibu guru yang mau mengambilnya, dan teman bapak ibu guru itu berusaha dengan berbagai macam cara, yaitu ada yang meminta dengan cara yang halus, ada yang meminta dengan cara kasar, menghardik, pokoknya semua. Yang penting genggaman tangan itu dibuka. Akan tetapi yang bisa membuka renggaman tangan itu adalah bapak ibu guru sendiri. Setelah bapak ibu guru bisa mengontrol diri bapak ibu guru sendiri. Tidak bisa orang mengontrol kita, ya, harus kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Nah, ya seperti itu. Saking kita sebagai guru harus benar-benar ya menjaga nama baik kita, ya, jangan sampai anak murid kita juga beranggapan yang tidak. Itulah dia renggaman tangan yang tadi itu harus benar-benar kita kuatkan. Apa yang ada di renggaman tangan itu harus kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, lanjut Pasien. Setelah tadi itu, sebelum renggaman tangan itu dibuka, ya, kita sendiri yang dapat mengontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup, itu terserah kita sendiri. Nah, di sini ada menurut pendapat dari Dr. William Glasser, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif di sini antara lain Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi saya bilang, mau tidak mau tergantung kita kan. Apakah kita mau membuka kepalan tangan itu atau tidak? Tidak bisa murid kita nanti yang merayu dengan cara bagaimana, tidak bisa. Hanya kita yang bisa. Ya. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Dari kepalan tangan tadi itu memiliki tujuan kenapa kita tidak mau membukanya. Ya, mau menutup, mau membuka itu memiliki tujuan. Nah, selanjutnya model berpikir menang-menang. Maksudnya di sini menurut kita kan baik-baik saja, tetapi menurut orang lain belum tentu baik. Nah, terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Teori yang terakhir yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itulah keunikan kita, begitu juga keunikan siswa-siswi kita. Mereka datang ke sekolah ini memiliki keunikan karakter yang berbeda-beda. Tinggal kita sebagai guru untuk mengembangkan potensi siswa kita. Di sini makna dari disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang sangat mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kita yang kita hargai, nilai-nilai yang dihargai. Lanjut.
Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, tetap masih dari pendapat Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol muridnya. Ya, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya di sini kan Bapak Ibu guru, kita sebagai guru, kita menganggap itu salah saja pekerjaan anak. Akan tetapi perlu kita mendekati anak. Dan begini juga, orang dewasa itu belum tentu apa yang mereka ucapkan itu benar. Ya, walaupun anak didik kita belum tentu juga mereka itu salah. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk, misal contoh sekarang, mereka tidak mengerjakan tugas, tiba-tiba kita memarahinya kan, tapi itu caranya salah. Yang penting pertama kita dekati anak, oh iya, dengan cara segitiga restitusi, nanti akan dijelaskan, supaya anak itu tidak merasa dipojoki, dibebani sama kita, bahwa sok-sok kita sebagai guru kita berhak untuk memarahi anak, itu salah. Oke, lanjut. Nah, di sini lanjut ke perubahan paradigma stimulus respon. Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Nah, yang sering kita laksanakan itu yang stimulus respon. Padahal mempunyai ada teori kontrolnya di sana. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti saya bilang tadi, kita mau membujuk mereka, tetapi belum tentu nanti orang itu bisa menerima dengan baik ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, belum tentu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paksaan ada pada saat bujukan gagal. Akan tetapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, sedangkan ada model berpikir menang-menang. Lanjut. Nah, di sini tentang disiplin. Coba Bapak Ibu guru, apa sih itu disiplin? Tepat waktu. Apa juga? Tanggung jawab. Ya, efektif. Baik. Nah, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya adalah belajar. Disiplin artinya belajar. Itu bahasa Latinnya ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Sempat guru kepala sekolah sering ya memberitahu kita, menasehati kita bahwa disiplin itu sangat penting. Ya, orang pintar kalau tidak disiplin, ya, iya percuma. Tapi kalau sudah kita disiplin, dengan sendirinya akan berjalan semuanya. Kalau kita bisa mengatur waktu, insya Allah apa yang kita inginkan itu bisa kita raih. Kalau kita sudah disiplin. Contohnya sekarang, kita datang ke sekolah jam 7.15. Tapi apabila siswa kita datang setengah 8, semua kegiatan yang tadi setengah jam itu mereka tidak bisa jalankan. Berarti percuma dia pintar karena tidak bisa mengikuti semua program yang dia rencanakan tadi, gara-gara tidak disiplin.
Nah, di sini namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini ada nilai kebajikan universal. Kenapa tidak nilai kebaikan? Ternyata nilai kebajikan universal itu sudah mencakupi nilai kebaikan, ya Bapak Ibu guru. Apalagi kita di sekolah ini sebagai seorang pendidik, kita lagi hangat-hangatnya menggunakan kurikulum merdeka, ya. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang mereka inginkan untuk dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini nilai-nilai kebajikannya yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita adalah kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti tadi, ya. Iya, seperti tadi di pertama kita mengadakan kelas meeting luar biasa dari siswa kita kelas 4 sudah berusaha, sudah mulai untuk menampilkan profil pelajar Pancasilanya. Dan di sekolah kita ini juga kemarin sudah kita bahas bahwa apa visi misi kita di sekolah ini, alhamdulillah sudah mencakup di profil pelajar Pancasila. Yang dimana profil pelajar Pancasila ini terdiri dari berkebinekaan global. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong dan berkebinekaan global. Insya Allah nanti kita Bapak Ibu guru akan menerapkan semua dari profil pelajar Pancasila ini agar pendidikan yang telah diajarkan oleh Bapak pendidik kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara bisa kita jalankan. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut. Nah, di sini budaya positif di sekolah kita bisa Bapak Ibu guru lihat. Di sini banyak sekali yang pernah kita laksanakan kegiatan paginya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sekolah SDN 1 Dasalawang sudah melakukan kegiatan budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah ini. Yang pertama, setiap hari Senin kita mengadakan upacara bendera. Yang hari Selasanya kita mengadakan budaya literasi Al-Quran. Yang hari Rabunya kita literasi batu buran, yang dimana batu buran adalah baca, tulis, buat, rangkuman. Itu adalah budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Dan hari Kamisnya Kamis beraksi, yang dimana siswa-siswi kita itu menampilkan apa bakat-bakat mereka harus mereka keluarkan di saat depan-depan teman-temannya yang ada di lapangan. Dan hari Jumat di sini yaitu tentang imtak yang selalu kita laksanakan semua warga sekolah dari siswa maupun pemangku sekolah sudah melaksanakan imtak di lapangan. Yang susunan acaranya pertama siswa-siswi kita sudah melakukan membaca surat Yasin, membaca bacaan sholat sunat duha, zikir dan doa, dan yang terakhir mereka berpidato. Terus hari Sabtunya ada kegiatan positif kita setiap hari Sabtu yaitu senam dan opera. Razia semut. Ya, opera semut. Opera semut. Yang dimana selesai siswa-siswi kita
senang mereka kita ajak, kita bimbing untuk membersihkan lingkungan sekolah kita. Ya, itulah budaya-budaya positif kegiatan pagi kita di SDN 1 Dasar Lekok. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh calon guru penggerak yang kedua materi kita pada hari ini. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Guru Eri Ermawati, calon guru penggerak kita. Selanjutnya materi yang akan dilanjutkan oleh guru penggerak yang kedua, yaitu Ibu Guru Siti Ridawati SPD. Kepada beliau. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bu Eli Ermawati. Di sini saya akan melanjutkan mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan ketiga, restitusi. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Pertama, beri pengakuan secara khusus. Dua, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian tiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Terakhir, fokus pada proses. Contoh pengakuan-pengakuan yang 5 tadi dibuat dalam pembukaan nilai kebajikan dan situasi. Contoh, pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Selanjutnya, saya menghargai. Itu termasuk nilai kebajikan kepedulian. Situasinya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Selanjutnya, pembuka, terima kasih untuk apa? Rasa tanggung jawab nilai kebajikannya. Kemudian pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Ini biasa sering kita lakukan di sekolah ya. Kita lebih sering menggunakan posisi kita sebagai penghukum siswa kita jika berbuat kesalahan. Kemudian ada namanya hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan ini dijelaskan di sini. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan sebagai berikut. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kalau terlalu sering diberikan penghargaan, dia akan bisa merusak hubungan, dia akan menyepelekan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kalau terlalu sering diberikan penghargaan, reward, imbalan atau apa saja, mereka akan menurunkan kualitas kinerja atau kualitas pendidikan mereka. Kemudian selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Karena terlalu sering diberikan penghargaan, sudah tahu dia tujuannya apa, akan diberikan hadiah ini atau dapat ini, maka dia tidak akan mau berkembang. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi karena suatu masalah. Selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini hukuman. Kemudian konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi. Perbedaannya, kemudian anak membenci kedisiplinan karena merasa tertekan. Kemudian anak menghargai disiplin karena sudah tahu apa makna dari disiplin tersebut. Paksaan, hukuman itu biasanya memaksa kita untuk melakukan suatu hal tersebut. Kemudian konsekuensi, stimulus tanggapan. Jika kita melakukan ini, maka akibatnya akan seperti ini. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman, merasa tersakiti. Kemudian
Konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri kalau dia konsekuensi. Konsep diri yang buruk karena setelah dihukum dia merasa dirinya jelek, tidak berharga. Sedangkan konsekuensi, konsep dirinya baik. Oh, ini saya melakukan kesalahan ini, makanya saya mendapatkan ini. Jadi besok saya jangan seperti itu. Dia tidak merasa rendah diri. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman, karena dia takut hukuman disembunyikan kesalahannya. Kemudian konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dia tahu ini aturan di sekolah, mereka susun bersama, mereka laksanakan. Dilanggar, maka konsekuensinya ada pada diri mereka. Jadi mereka akan bertanggung jawab. Selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai karena akibat dari hukuman itu. Biasanya murid kita saling olok-olok. Kalau satu yang salah, diteriaki sama temannya yang lain. Itu sudah berefek. Dia akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out, dikeluarkan dari kelompoknya. Ini perbedaan hukuman sama konsekuensi. Sama-sama kurang memberikan efek kebaikan. Hukuman juga kurang, konsekuensi pun juga masih kurang. Ada lebihnya dibandingkan hukuman, tapi masih belum sempurna. Selanjutnya, siapa dia? restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Astagfirullahaladzim. Tertutup. Awas dulu deh. Biar budget. Tutup dulu layar. Selanjutnya saya ulang, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Biasanya anak yang dihukum kena masalah, mereka akan merasa keluar dari kelompoknya. Kelompoknya kan mengucilkan dia, oh ini yang buat ini masalah. Nah, restitusi ini yang digunakan supaya mereka saat kembali ke kelompoknya, mereka merasa tidak dihargai atau merasa rendah, ya diremehkan oleh temannya. Karena restitusi ini dia tahu kesalahannya, dia yang bertanggung jawab memperbaiki dirinya sendiri dan konsekuensi atas tanggung jawabnya tersebut. Dan orang-orang yang lingkungannya pun akan menerima dia. Selanjutnya, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya yang materi yang tadi, di sini kita lihat 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, ya rata-rata kita menganggap karena salah harus ditebus, harus adil, harus seimbang. Bukan, tapi dia untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan yang semula retak atau mungkin hubungan sosial keluarganya atau sosial di sekolahnya itu terputus, karena dengan adanya restitusi akan gabung kembali. Tawaran bukan paksaan, kita menawarkan, bukan memaksa. Tapi kadang orang-orang membujuknya secara halus, tapi ini tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya yang dilihat, apa kekurangannya, apa kesalahannya, apa kelebihannya untuk memperbaiki diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian ciri khasnya, maksudnya karakter. Restitusi fokus pada solusi, pencarian penyelesaian masalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga diterima kembali. Selanjutnya, nah dari ketiga yang tadi saya jelaskan, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman terkadang ini memang diperlukan, tapi kita usahakan dikurangi. Kemudian
Kemudian konsekuensi dan restitusi. Hukuman biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba saat terjadi kesalahan langsung didor. Kamu salah. Nah, murid tidak dilibatkan, langsung disalahkan muridnya, terserah. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik, misalnya dijewer telinganya, ditarik apa sebagainya. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Mereka walaupun ada kesepakatan dan sebagainya, tapi mereka masih merasa tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Selanjutnya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dia mencari tahu sendiri kesalahannya apa, kemudian dia akan mencari tahu bagaimana cara menyelesaikannya, dan kita sebagai guru mengarahkannya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dia sendiri tahu, biasa kalau dia udah tahu masalahnya, kesalahannya apa, dia akan otomatis saya salah ini dan akan memperbaiki diri. Kita guru yang akan mengarahkannya. Pinter-pinter gurunya insya Allah. Selanjutnya, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Ini pembedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau rinciannya, hukuman itu berkaitan dengan fisik. Kalau konsekuensi itu berkaitan dengan tanggung jawab dari kesalahannya tersebut, tidak menghukum fisik. Kita dibaca, dilanjutkan saja ya. Next. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan merujuk kepada keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mohon maaf, cepat, langsung. Biasanya keyakinan kelas kita lakukan di awal semester. Kesepakatan kelas di awal semester supaya pas perjalanan semesternya itu mereka tahu apa yang kalau terjadi suatu masalah, mereka tahu apa itu kesalahannya. Selanjutnya, keyakinan kelas, langkah-langkah dalam menentukan keyakinan kelas, berdiskusi, mengubah peraturan kelas yang sudah didiskusikan, menyarikan peraturan, berdiskusi mengenai gambaran perilaku, kemudian berdiskusi mengenai peran dari warga sekolah, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Satu, kebutuhan dasar kita hidup. Ada 5 secara umum digolongkan. Pertama, kebutuhan bertahan hidup dengan makan, minum, dan sebagainya. Kesehatan, kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua dalam suatu lingkungan, kita harus ada rasa kasih sayang dan diterima oleh lingkungan kita. Ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kita butuh pengakuan dari orang. Mau tidak mau kita butuh pengakuan apa kelebihan kita masing-masing. Selanjutnya, kebebasan berkaitan dengan seorang penyanyi bergerak mencoba hal baru dan eksplorasinya. Ada videonya, Bu. Kesenangan berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, gurauan, gembira, tertawa, dan pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, next. Nah, di sini kita akan menonton video agar lebih jelas. Jadi saya tidak perlu. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak PK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa lebih proaktif. Oke, lanjut.
Terima kasih telah menyimak video yang tadi. Selanjutnya di sini coba kembali ke halaman sebelumnya, Pak. Silakan dikembalikan ke atas. Sebelumnya, sebelum video. Di atas lagi. Yang mengenai keyakinan kelas. Di atas. Sudah. Nah, lagi di atasnya, Pak. Sebelumnya juga ada. Atasnya sedikit warna coklat tadi. Oh, ke bawah. Ke bawah. Yang tadi sudah kembali. Terus. Ya. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Yang di sini kita akan diminta untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas nanti ya. Selanjutnya Pak, dilanjutkan di bawahnya. Nah, keyakinan kelas nanti di masing-masing kelas kita akan buat berdasarkan 5 langkah-langkah ini. Berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, kemudian menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Dan terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nanti masing-masing Bapak Ibu guru kita sepakati, sejak dibuatkan nasihat, kita akan menyepakati membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas 1 sampai kelas 6. Kita buat di awal semester biasanya. Nanti kita buat akan menjadi satu buah kalimat yang akan menjadi keyakinan kelas kita, yang tetap kita bawa pedoman kita untuk menentukan berbagai permasalahan di lingkungan sekolah kita, terutama di kelas, entah masalah tentang materi pelajaran atau masalah tentang tindakan siswa kita di dalam kelas. Kita sepakat ya Bapak Ibu guru ya, nanti di awal semester kita akan membuat keyakinan kelas. Selanjutnya Pak, yang tadi sudah dijelaskan, sudah 2 video kita tonton tadi ya Pak, Bapak dan Ibu guru. Sekarang kita akan ke sesi selanjutnya, kita serahkan ke Ibu MC. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kedua calon guru penggerak kita telah memaparkan materi yang sudah didapatkan dalam pelatihan guru penggeraknya. Selanjutnya dari peserta Ibu Guru dan Bapak Guru mungkin ada yang perlu ditanyakan. Saya beri kesempatan 2 pertanyaan yang akan dijawab oleh kedua calon guru penggerak kita. Pak Ido. Silakan. Silakan Mbak. Buat kesepakatan kelas itu bagaimana berikan contoh. Atau indikasi pertanyaan. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan Sebelum video itu, terus. Sebelum video. Yes, ada video. Sasas Pak. Sebelum dia berhasil. Masih baru. Halaman berapa tadi? Baik, langsung saja terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Ibu MC. Saya akan bertanya di sini terkait 3 hal ini, Ibu calon guru penggerak, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari pemaparan tadi saya sudah sangat jelas, saya sudah sangat paham apa yang dimaksud dengan 3 hal tersebut, baik hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Tetapi
ini akan nantinya agak kabur ketika kita melakukan aksi nyata di dalam melakukan tiga hal tersebut. Nantinya itu aplikasi secara langsung kepada murid itu bagaimana kira-kira cara kita sehingga kita dapat membedakan ketiga hal tersebut, baik itu hukuman, konsekuensi maupun restitusi itu. Bagaimana praktik nyatanya kepada siswa? Contohnya berikan saya minimal 2 saja contohnya, biar saya bisa membedakan tiga hal tersebut. Karena nanti ketika di hadapan siswa itu saya yakin akan menjadi kabur eksekusinya. Secara teori memang sudah clear di sana, sudah jelas secara teori definisi terkait tentang hal itu. Namun ketika praktik itu akan menjadi kabur dan kenyataannya memang seperti itu. Kira-kira hanya itu saja dari saya. Mohon jawabannya sehingga saya tidak penasaran lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana, mau langsung dijawab atau tinggal satu pertanyaan lagi? Tinggal satu? Oh iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan Pak Rido itu sudah ada contohnya di video ya, tapi videonya keluar tadi. Ya. Langsung aja tuh. Oke, mungkin saya menyambung maksudnya Pak Rido. Kalau saya pribadi begini ya, sulit membedakan hukuman dan konsekuensi. Kenapa? Karena pada dasarnya kita sering sekali melakukan aksi nyatanya di setiap hari kan, terutama kepada anak-anak ini, tetapi hasilnya nihil. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu CGP ini bagaimana cara kita yang paling pas, ya yang paling efektif untuk menangani masalah anak-anak kita? Karena sudah berbagai cara sudah kita lakukan, dengan cara halus, dengan cara membujuk, dengan cara ini itu, tetapi tetap saja saya merasakan itu hasilnya nihil, belum ada perubahan. Nah, kira-kira dari ibu CGP kira-kira bagaimana ya? Menyambung dari Bapak Rido maksudnya seperti itu? Oh, berbeda sedikit. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mendapatkan 2 pertanyaan, mungkin bisa berdua. Ya, dari pertanyaan kedua, sebenarnya tujuannya sama. Kita bukan mempermasalahkan konsekuensi maupun hukuman, tetapi apa inovasi baru yang akan kita lakukan. Nah, itu maksudnya ya. Inovasi apa yang akan kita lakukan sehingga apa yang telah dijelaskan itu sesuai dengan harapan kita, itu maksudnya ya. Bahasa sederhana Ya. Mungkin ada baru lah ya. Tidak apa-apa, nanti kan berdiskusi ya, masing-masing ada. ada hukumannya seksual ya. Rekade memang dia. Terima kasih. Pertanyaan pertama dan kedua. Pertanyaan pertama tadi pertanyaan pertama itu sudah dijelaskan dari 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, tapi yang diminta sama Pak Guru Nido tadi contohnya 2 di lingkungan kita yang berkaitan dengan manajer 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang diminta mengenai hukuman sama konsekuensi restitusi. Kalau terkait hukuman jangan kita belum berbicara konteks hukuman di sini. Yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana konsekuensi dan restitusi itu dilakukan dengan nyata di sekolah kita ini. Bagaimana kira-kira aplikasinya? Konsekuensinya restitusi. Bukan
tadi guru itu sebagai manajer, tapi bagaimana caranya untuk melakukan itu di lapangan? Itu maksud saya dilaksanakan. Dengan pemikiran anak yang berbeda-beda. Karena yang dijelaskan itu sudah semua kita lakukan, itu kan? Iya. Oke, baik. Ya, sudah masuk di kepala saya. Nah, kalau menurut saya Bapak Ibu guru, sebelum kita melakukan ini untuk memecahkan masalah kepada siswa kita, perlu kita mempunyai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang kita buat dengan siswa kita, dari sana setelah misalkan mereka melanggarnya kan, nah nanti kan kita panggil siswa tersebut ke dalam ruangan kita. Kalau bisa juga di saat kita menegur siswa tidak boleh di tempat yang ramai atau di kantor. Lebih baik kita berdua. Kenapa? Karena nanti siswa juga bisa merasa terjatuhi. Nah, itu pertama kita harus menyepakati keyakinan kelas. Dan secara nyatanya juga nanti kita menanyakan kepada siswa kita, memang sih yang namanya ini baru pertama kan Bapak Ibu guru, memang yang namanya pertama mungkin anak akan terus langgar kayak tadi siapa namanya itu? Naren itu kan udah begini tetap saja, tetapi kalau kita sudah sama-sama nanti pas kita sama siswa kita memecahkan masalahnya, kita panggil ke dalam ruangan kita dan menanyakan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu kan kita buat bersama. Dan itu nanti kalau sudah mereka sendiri yang akan tahu apa keyakinan kelas yang mereka langgar itu. Nah, dan siswa tersebut juga akan menjawab dengan tidak sadar bahwa ini solusinya, begitu kayak Naren tadi kan. Nah, tapi saat ini belum kita lakukan sama sekali. Saya lihat di sekolah ini masih kita di posisi penghukum saja. Nah, sekarang coba kalau bisa, ini ya yang namanya kita masih sekolah pasti ada masalah sama anak. Kita coba sama-sama nanti kalau ada anak yang bermasalah, kita coba panggil dengan cara berbicara berdua saja. Memang sih pertama, kedua masih belum bisa. Tapi kalau sama-sama nanti kita kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, sama-sama menekankan anak dan kembali ke keyakinan kelas yang pernah kita buat, insya Allah ada perubahannya. Mungkin bisa ditambahkan sama Bu Guru juga. Terima kasih. Kalau selama saya mengajar, pernah saya mengalami siswa, kemudian saya menggunakan segitiga restitusi ini, walaupun dia tidak utuh. Mungkin ibu bapak guru juga pernah melakukannya di kelas atau di sekolah kita dulu. Tapi di sini saya lebih belum sampai menanyakan keyakinan. Nah, kemudian saya sudah mengidentitas kesalahan, paling kita identifikasi kesalahan ya. Kemudian yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, itu yang baru di sana. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya hanya menanyakan keyakinannya itu berdasarkan keyakinan dalam agama. Itu mereka sudah tahu mereka dirinya salah. Saya pernah sering dulu di kelas 5, saya tahun 2017, 2016 ada siswa, saya tidak sebut namanya, pernah saya mengadakan diskusi mengenai kesalahannya khusus setelah mereka pulang dari sekolah. Saya kumpulkan, kalau tidak salah ada 3 siswa dulu. Dia sering mengolok-olok temannya dan dia juga sering memukul temannya. Nah, yang ketiga ini mereka bersahabat gitu ya, mereka akrab, jadinya mereka saling bantu. Akhirnya saya pernah buatkan seperti ini. Dulu saya belum mengenal segitiga restitusi, tapi setidaknya kita menekankan di sana, saya menekankan ini keyakinan agama karena kita kan lebih condong ke agama. Saat itu saya belum mengenai keyakinan kelas secara utuh ya seperti yang sekarang. Nah, dari sana mereka tahu kesalahan diri mereka sendiri. Mereka sudah mengolok-olok temannya, kemudian mereka juga sudah membuli temannya. Di sana mereka sebut kesalahan mereka. Setelah mereka tahu kesalahan mereka, baru mereka tahu bahwa ini salah. Mereka akan mulai berpikir, oh berarti saya salah, berarti saya harus bertanggung jawab atas kesalahan saya. Kemudian saya tanya dia, dalam agama kita benar tidak kita mengolok
tidak benar. Bagaimana kalau kamu orang tuamu diolok-olok, apakah kamu tidak suka? Tentu dia bilang tidak suka. Kemudian setelah dia bilang begitu, lalu bagaimana cara kita besok? Oh, Bu Guru, saya tidak akan mengolok-olok lagi teman-teman saya. Setelah saya mencoba berdiskusi secara pribadi, kemudian setelah itu mereka berkurang. Memang sih masih mereka saling mengolok, tapi setidaknya mereka berkurang. Saya ingat loh kemarin apa yang sudah kita sepakati, kata saya kepada mereka. Oh ya, ingat dulu mulai berkurang, tapi mungkin tidak seutuh sempurna, yang tidak sama sekali, tapi sudah tidak seperti segalak sebelumnya begitu mereka, baik di depan saya maupun di belakang temannya. Karena saya juga saat itu pernah mencoba nanya, masih tidak dia temanmu ngatain kamu udah berhenti Bu Guru? Dia bilang, oh berarti sudah masuk. Setidaknya mereka berkurang, mungkin tidak 100% dia kembali menjadi anak yang benar-benar baik, tapi setidaknya mereka sudah mengerti. Tapi yang saya di sana, saya tekankan keyakinan tentang nilai-nilai kebajikan dalam agama. Karena saat itu saya belum mempelajari segitiga restitusi. Dan setelah saya pelajari segitiga restitusi ini, saya akan mulai belajar membuat keyakinan dan kesepakatan kelas nanti di awal semester. Dan keyakinan kelas, kesepakatan kelas ini sebelumnya juga pernah saya lakukan di kelas 5 yang sekarang. Saya coba itu pas awal semester, saya di sana menekankan cara penghormatan kepada gurunya, bukan menghormati seperti yang tidak. Tapi saya minta mereka tidak menyentuh benda-benda atau meja-meja. Ini contoh yang kedua Pak Rido ya. Contoh yang kedua, saya pernah minta mereka berdua ini semua kelas 5 yang sekarang untuk tidak menyentuh barang-barang yang ada di atas meja gurunya. Kesepakatan kelas itu waktu mereka masuk di semester 1. Saya tekankan tidak memegang apapun yang ada, memegang saja tidak boleh saya bilang. Karena siapa tahu nanti ada uang amal Jumat atau uang kas sekolah, kas kelas yang kira-kira berharga di sana, kalau dipegang kan siapa tahu sampai dia ngambil. Itu menjaga kemungkinan. Terus setelah sebuah kesepakatan ini masih sederhana karena saya masih belum mengenal segitiga restitusi. Sampai alhamdulillah sampai sekarang mereka tidak serampangan mengambil. Mereka minta izin. Minjem pulpen saya pun, Bu Guru boleh minta pinjam pulpen Bu Guru? Ya, baru dia ambil. Kadang ada temannya yang serampangan, mungkin dia lupa atau bagaimana, dia ngambil apa-apa di atas meja, mungkin buku mereka sendiri. Mereka ambil sampai jatuh. Temannya yang lain ingatkan, udah kamu ingat, kamu dilarang untuk mengambil buku, memegang atau apa saja di atas meja Bu Guru. Ingat, dia baru dikembalikan lagi. Setidaknya bukan menghilangkan sama sekali, tapi mengurangi sedikit demi sedikit. Dan yang kelas 6 sebelumnya, yang sekarang kelas 6, saya buat juga kesepakatan kelas, tapi saya tidak menekan dan saya tidak mengingatkan mereka, misalkan ingat ya, misalkan udah kesalahan terus saya peringat. Saya kadang tidak ada penguatan. Jadi maka mungkin karena itu mereka kelas 6 yang sekarang ini agak lebih lincah ya dibandingkan kelas 5 yang sekarang lebih aktif. Kalau yang kelas 6 yang dulu saya berikan kesepakatan atau keyakinan kelas perjanjian gitu, perjanjian yang gurunya dia menyentuh barang atau meja, tapi saya tidak mengingatkan mereka saat mereka kesalahan sewaktu-waktu. Itu kurangnya saat itu. Maka mungkin karena itu kelas 5 yang dulu mereka tidak terlalu mengingat, karena kita tidak sering mengingatkan mereka. Itu dua hal yang saya ingat yang pernah saya lakukan di awal semester sama selama 1 semester, dalam proses 1 semester. Dua masalah yang bukan masalah ya, dua peraturan yang sudah saya coba. Dari sebelumnya juga pernah saya coba, tapi yang saya ingat yang 2 tahun terakhir ini. Begitu Pak, terima kasih. Semoga Bapak puas dengan jawaban saya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan oleh Bu Kepala Sekolah. Masih praktek kan? Ya, apa yang ditanyakan itu memang sulit sekali, karena ya kita semua menghadapi tantangan, terutama soal manajemen kelas. Masih di jumlah yang sibuk bicara,
tidak mengumpulkan tugas, kemudian kelas berantakan. Ini aku masih Kemudian misalnya ya suka merobek-robek misalnya buku temannya, itu masalah yang kita hadapi di dalam kelas. Kalau apa yang dijelaskan oleh Ibu Eli yang tadi mengenai budaya positif yang di luar kelas, kayaknya sudah mulai berjalan. Tetapi kalau yang di dalam kelas ini belum kelihatan. Nah, jadi yang diminta tadi apa sih inovasi cara kita untuk melakukannya terkait dengan budaya positif di sini. Misal, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak sebelum kita belajar, supaya pembelajaran kita itu menyenangkan, kemudian aktif, sesuai dengan harapan kita, kira-kira apa yang kita akan lakukan? Itu anak yang akan ngomong sendiri. Apa sih yang diminta? Apa yang kita minta? Kita mendengarkan Bapak Ibu guru dicatat. Apalagi misalnya kalau teman misalnya minta mau minjem misalnya pulpen, tidak ada pulpennya, kita berikan, catat. Jadi itu sebagai dokumentasi kita, bukan hanya sekedar berbicara, ya. Kalau dia ribut, kira-kira apa kalimatnya? Dari dia sendiri, bukan kata jangan, tidak. Kira-kira apa? Menghargai sesama teman, atau menghargai guru yang sedang menjelaskan, menghargai teman yang berpendapat. Kemudian apa lagi? Jadi kata-kata itu tersusun sebagai kesepakatan kelas. Itu yang dipajang. Ketika nanti kita lihat, misalnya kita melihat, kita ngamati, ada perilaku yang ditonjolkan yang sesuai dengan kesepakatan kelas kita, tolong dilihat. Nih, coba dilihat kesepakatan kelasnya. Kalau yang dulu yang di kelas 3, dia harus mendengarkan penjelasan guru, kemudian mendengarkan pendapat dari temannya ketika berpendapat. Kemudian kadang-kadang anak-anak itu lebih condong kepada jangan mengganggu teman, jangan ribut, dia bilang. Nah, bagaimana cara kita mengubah kalimat itu supaya tidak ada kata jangan? Nah, kemudian sebelum pulang berbaris di depan kelas, berjabat tangan dengan guru. Itu kesepakatan kelas, dan itu guru harus konsisten melaksanakannya, baru dia bisa ada perubahan. Bukan 100% ini. Ada perubahan. Kita tidak mungkin 100% akan berubah, jadi sedikit demi sedikit. Tapi kalau sudah ada sedikit demi sedikit, itu berarti kan ada kemajuan. Nah, jadi kita buat kesepakatan kelas secara tertulis. Ditulis, dipajang itu. Kadang ada kayak gitu yang dari jam-jam nih. bukan ditempel, ada kayak apa namanya? Kayak yang di bank itu. Dibuat dia begitu. Itu yang dilihat menarik. Dibaca, setiap dia lihat, enggak boleh begini, gitu. Dari kata Iya. kata positif, Iya. Iya. jangan sudah kepulang. Iya. Berarti harus dibuat kesepakatan kelas dulu baru Iya. kita tahu bagaimana perkembangannya. Iya. Seperti saya bilang tadi, kita masing-masing kelas harus mempunyai keyakinan kelas. Dan ini perbedaannya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu dibuat hanya oleh satu pihak, ya, mungkin dari Bapak Ibu guru saja yang membuat peraturan itu. Akan tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama peserta didik kita, dari pendapat-pendapat anak-anak murid kita,
Itulah yang kita tulis. Mungkin mereka masih bilang dilarang buang sampah sembarangan. Nah, dari kata dilarang membuang sampah sembarangan berarti budaya positif. Apa kata dilarang itu kan negatif. Sekarang kita positifkan. Nah, dari kata positif itu sudah menjadi keyakinan kelas, berarti menjaga kebersihan. Itulah keyakinan kelas dari budaya positifnya. Tidak boleh kita menulis kata-kata negatif kalau di dalam keyakinan kelas itu. Misalkan sekarang itu tadi masalah kebersihan. Terus misal beribut saat Bapak Ibu gurunya menjelaskan, dilarang bicara di saat Bapak Ibu guru menjelaskan. Mungkin itu pendapat mereka. Sekarang kita ubah menjadi kalimat positifnya, saling menghargai, kan? Begitu Bapak Ibu guru. Tidak apa-apa kita buat keyakinan kelas 3-7 lah itu, tapi tergantung kita, tidak usah banyak-banyak, yang penting ada dan dipatuhi sama anak-anak kita. Karena dari mereka itu yang membuat, maka tanpa disadari mereka akan yakini bahwa oh iya benar, saya sudah seperti ini kesepakatan kelas. Kayak seperti Ibu Kepala bilang, tidak jadilah dia begitu. Nanti kita akan coba. Apalagi sekarang ini kita sudah mau memasuki tahun ajaran baru. Sebelum kita mulai, nanti kita akan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kita. Semoga dari dalam kelas nanti di luarnya juga akan berefek untuk saling menghargai antar temannya. Seperti itu Bapak Ibu guru. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Belum. Baiklah, pertanyaannya sudah dijawab, sudah jelas Pak Rido ya dan Ibu Guru. Baik, untuk acara terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Guru Ziyad, kepada beliau dipersilakan. Boleh ada yang berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita berdoa agar apa yang kita niatkan dan program apa yang kita inginkan untuk sekolah kita ini, untuk anak murid-murid kita bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yahika bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bardika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kelas 4 kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan namanya peraturan-peraturan. Di mana di sekolah ini kita mempunyai peraturan atau tata tertib yang harus kita patuhi. Begitu juga di kelas ini kita harus membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu dengan menggunakan pernyataan-pernyataan positif atau kata-kata positif. Contohnya sekarang, kalau kita mau membuat keyakinan kelas,
Ya, silakan ditulis keyakinan kelasnya yang harus kalian patuhi. Silahkan kalian tempel semua, ayo. Yang sudah jadi bisa ditempel. Sudah. Terus. Setelah kalian menempel, sekarang ibu guru akan memilih. Mungkin ada yang sama ya. Hai. Begini. Oke, sekarang Bapak lihat keyakinan kelas yang kita buat yang pertama, belajar dengan aktif dan tertib. Jaga kebersihan, datang tepat waktu, angkat tangan jika ingin berbicara, dengarkan penjelasan guru, buang sampah pada tempatnya, hormati guru dan jujur. Coba kalian lihat berapa banyak keyakinan kelas yang kita banyak. Kita tolong kalian harus patuhi keyakinan kelas yang sudah kita buat antara guru dengan siswa ya. Nah, oleh karena itu mungkin hanya ini yang bisa ibu guru sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Cahya Dewi, utusan kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jizal Naru, utusan dari kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benawari, utusan dari kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Gita, utusan dari kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Kamarati dari utusan kelas 4A. Senang sekali. Sangat bersemangat. Seru sekali. Menyenangkan. Semangat. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Membuat kita lebih disiplin. Dapat menghargai waktu. Bulatkan tekad, kuatkan hati.